Disk komputer, baik. Sel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkenalan PT Triwisna, tepatnya di divisi HSE ya. Kali ini kita induksi Safety Induction 2021. Nah, ini belum diganti nih. Kita berharap dengan luaran atau output dari induksi ini adalah berharap setiap orang yang bekerja di bawah Triwisna mengenal sejak dini apa yang dimaksud dengan safety. Karena harapannya setiap orang selamat setiap hari. Kita lanjut ya. Baik, apa yang dilakukan karyawan sebelum memulai bekerja, yaitu semua karyawan atau pekerja yang ada di area proyek PT Triwisna itu mengikuti program pengenalan area kerja Triwisna, kemudian pengenalan Triwisna General Induction. Nah, untuk visitor yang berkunjung di area proyek diwajibkan mengikuti program area kerja atau local induction area project. Nah, jadi untuk area kerja proyek Triwisna, siapapun dia harus menggunakan yang namanya tanda pengenal. Kalau berupa karyawan berarti ID, tapi kalau berupa tamu atau kunjungan dari user dan lain sebagainya itu berupa visitor. Atau dalam bahasa Indonesia adalah tamu. Oke ya, Dek ya? Kita lanjut. Nah, ini dia kebijakan dari PT Triwisna tentang keselamatan dan kesehatan dan lindungan lingkungan. Jadi Triwisna itu sudah berkomitmen kepada pemerintah untuk satu, menjaga keselamatan dari semua karyawan yang bekerja di bawah Triwisna. Kemudian kesehatan pekerja. Nah, maka oleh dari itu setiap karyawan yang masuk di dalam menjadi karyawan, maka syarat mutlaknya adalah fit dulu atau hasil MCU-nya tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu syarat jadinya ID atau menjadi karyawan dari PT Triwisna adalah satu, mengikuti induksi, kemudian kesehatan kerja. Kemudian kesehatan kerja ini untuk apa, Mbak? Nah, itu yang kita nanti kelola, yang kita lihat bagaimana si pekerja ini ketika bekerja dengan PT Triwisna, kesehatannya. Dari awal bekerja, recordnya seperti ini. Nanti kalau ketika sudah bekerja, recordnya seperti apa. Nah, banyak efek-efek karena pengaruh pekerjaan dari kesehatan itu tadi. Oleh karena itu, setiap karyawan berhak mendapatkan MCU setiap setahun karena kita mau melihat dari improve-nya kesehatan dari si karyawan tersebut. Terakhir adalah lindungan lingkungan. Ini yang harus juga kita lestarikan dalam area atau set PT Triwisna adalah menjaga lingkungan tetap bersih. Ini nanti mengacu pada lebih ke mekanik, pembuangan limbah oli, kemudian barang bekas, dan lain sebagainya. Saya rasa seluruh perusahaan juga harus menyatakan kebijakan tentang kesempatan kesehatan dan lingkungan ini. Sampai di sini masih on ya, Mbak ya? Masih. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, kemudian kebijakan dan komitmen PT Triwisna. Yang tadi saya ceritakan, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan karyawan, rekanan komunitas, harta milik perusahaan dari suatu kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian mengurangi dampak kerusakan lingkungan untuk mencegah bahaya yang mungkin terjadi terhadap para karyawan, rekanan masyarakat sekitar, dan pihak-pihak lain yang berimbas dari kegiatan tersebut. Jadi masyarakat ini adalah menjadi target kita untuk sama-sama nyaman, artinya tidak ada limbah, tidak ada yang membuat dampak negatif kepada masyarakat. Setiap orang selamat setiap hari. Kita lanjut. Ini sedikit sejarah dari PT Triwisna. PT Triwisna itu adalah perusahaan keluarga. Jadi Triwisna itu adalah Tri3, Winata, dan nama-nama anaknya, Simon, Niko, Novia. Jadi memang perusahaan keluarga yang dibangun pada tanggal 16 September 2003. Kemudian jam kerja yang saat ini, alhamdulillah ini belum dirubah, sudah sampai 2 juta jam. Terakhir kita sempat 5 juta, jadi jam kerja ini, atau manpower ini adalah semua yang bekerja di bawahnya PT Triwisna itu dihitung satu hari, misalnya Mbak Meli tadi itu 8 jam. Nah, itu dihitung semuanya. Ini yang dikerjain sama Mbak Andika.
dihitung semuanya, nanti dapat berapa jam kerja yang bebas tanpa insiden. Jadi tidak ada jam kerja yang dipotong karena ada insiden. Nah, kita sempat 5 juta bahkan mendekati dengan 6 juta. Hanya saja di bulan Maret 2019 kita terjadi finger injury. Jadi kita langsung di 2019 bulan 3 itu 0. Nah, ini jam kerja yang pencapaian sekarang 2 juta jam kerja itu dari bulan Maret 2019. Kemudian Triwisma terdiri dari 5 departemen, ada maintenance, ada transport. Jadi kalau misalnya ada mengangkat unit besar, nah itu bagian transportnya kami. Kemudian ada LV maintenance, KPC, menservis unitnya yang LV, yang Ranger, Triton, yang dipakai sama Pak ini, itu di Triwisma, tapi perusahaannya sendiri. Jadi di Sangatta ini ada 2 perusahaannya, yang di pusat sama yang di Rut 9. Kemudian di office sama project. Nah, project ini macam-macam. Ada rehab MOD, ada Brazil dulu, ada Kaleorang, sekarang masuk BCIP, dan ada juga di perusahaan-perusahaan luar kota. Dulu sempat Manado, kemudian Konawe, Batu Licin. Nah, sekarang yang masih mau progres di Morowali. Nah, jumlah tenaga kerja total ini Maret 2020 ya, pada saat ini tuh masih 250-an. Nah, jadi Triwisma sebesar itu 250-an itu sudah termasuk dengan belum termasuk BCIP dari timnya TKM ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa penghargaan, nanti kami update, sudah ada beberapa penghargaan yang sudah update. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari induksi ini adalah peserta mengetahui makna dari safety itu sendiri. Safety itu apa sih, Mbak? Kenapa sih setiap perusahaan itu harus ada bahasa safety, safety, dan safety? Kemudian peserta mengenal area kerja PT Triwisma, karena kita di BCIP. Mbak sudah pernah ke site belum ya? Sudah. Sudah, nah itu area kerjanya PT Triwisma, tapi user kita adalah BCIP. Kemudian peserta diharapkan mampu menerapkan safety sebagai kebutuhan dalam aktivitas keseharian. Jadi kami sepakat di sini adalah safety itu adalah kebutuhan, bukan hanya orang pekerja yang harus safety, tetapi semua masyarakat atau semua manusia yang hidup di dunia ini butuh safety. Masa sih Mbak? Iya, saya baru menyadari bahwa safety itu milik semuanya ketika saya bergabung di safety. Seorang emak itu juga harus menjaga safety sehingga tidak terjadi kebakaran di rumah, listrik, anak terpeleset dan lain sebagainya. Benar ya Mbak ya? Iya, benar. Iya, jadi kebutuhan yang masalah safety tadi untuk semua orang, bukan hanya untuk pekerja dan aktivitas keseharian. Jadi selama saya mengerti bahwa safety itu kebutuhan, saya coba mengaplikasikannya sebagai emak nih. Nah, kebetulan kan mbaknya nanti jadi emak. Jadi ketika naruh air panas itu tidak di ujung-ujung meja, karena potensinya apa? Ketika anak tarik jatuh ke badannya anak, anak terkelupas. Pernah terjadi ya Mbak ya, ada di berita kan anaknya kebakar siraman air panas karena mamanya nggak sengaja naruh di bagian mana gitu kan ya. Kemudian kalau di pekerjaan atau di mekanik itu biasanya oli yang kececer. Nah, oli yang kececer itu jika orang tidak merasa butuh akan keselamatan, maka air oli yang kececer itu dibiarin. Tapi ketika dia bilang ini adalah kebutuhan, maka siapapun yang melihat potensi berbahaya itu harus dikurangi, harus dieliminasi. Nah, oleh karena itulah kita bilang safety adalah kebutuhan, termasuk teman-teman yang ada di kantor. Teman-teman di kantor insidennya apa, Mbak? Banyak. Sebisa kayak karter, kemudian staples. Nah, jadi ketika kita bilang kebutuhan adalah keselamatan, tadi kebutuhan adalah safety, maka semuanya lebih hati-hati dalam aktivitas keseharian. Kemudian apalagi yang diharapkan? Nah, ketika kita bilang safety adalah kebutuhan, maka di situ ada satu usaha, Mbak. Jadi suatu usaha yang bagaimana kita melakukan aktivitas ini dengan cara yang sangat aman, sehingga tidak menyebabkan yang namanya kecelakaan. Kita ambil contoh yang tadi ya, oli kececer. Saya bilang ketika tidak ada yang usaha atau merasa butuh dengan keselamatan, ya udah lewat pinggir aja tuh. Ya kan ya? Lewat pinggir aja nggak jadi masalah tuh. Nah, tapi ketika kita merasa ini keselamatan adalah kebutuhan kita bersama, walaupun bukan saya yang menumpahkan, ada usaha seseorang untuk
menghilangkan dari bahaya itu. Ini kayaknya Mbak Adika udah masuk ya? Ada usaha untuk menghilangkan itu dengan apa, Mbak? Melapor ke pengawas, menghilangkan dengan cara dikasih lap adsorben, atau dengan cara dikasih tanda supaya tidak ada yang melewat itu. Karena ketika ada jalan oli tercecer, ada unit tergelincir, ada orang lewat juga tergelincir. Makanya dikatakan safety itu adalah usaha. Kita lanjut ya, Deb. Lanjut. Jadi selamat atau tidaknya kita dalam melakukan aktivitas kerja tergantung dari usaha kita sendiri. Jadi salah kalau orang beranggapan itu perusahaannya bagus, tidak pernah terjadi insiden, kayaknya gara-gara seorang orang safety-nya tuh bagus. Salah. Karena selamat atau tidaknya adalah dari karyawannya tersendiri. Sedangkan kami dari bagian safety adalah hanya untuk menyampaikan kepada karyawan bahwa ini safety yang kita lakukan sekarang. Jadi seperti itu. Terus kita akomodir dengan yang namanya prosedur atau SOP. Jadi semua pekerjaan itu ada prosedurnya, ada SOP-nya. Mau ekskavator, mau mengendarai mobil, mau cara nebang pohon, mau itu semuanya ada di SOP. Mbak, ketika itu tidak ada SOP akan di cover yang namanya JSA, Job Safety Analysis. Jadi bedanya kita berseragam dengan tidak itu adalah SOP tadi, standar tadi. Jadi ketika kalau misalnya kita berseragam berarti ada SOP, ada aturan yang dipakai. Ya. Kemudian lanjut ruang lingkup safety. Nah, ketika berbicara ruang lingkup safety, maka ada 3 yang sangat berdampingan dengan safety itu sendiri, yaitu ada bahaya, ada risiko, dan ada kontrol. Bahayanya seperti apa, Mbak? Oli yang kececer yang tadi saya contohkan itu adalah bahaya. Kemudian resikonya apa? Orang tergelincir, unitnya slip atau licin, unit terbalik. Kontrolnya seperti apa? Yang tadi, jika semuanya orang merasa safety adalah kebutuhan, safety adalah usaha, maka ada kontrol di situ untuk menghalangi yang namanya resiko. Kontrolnya apa, Mbak? Lapor ke pengawas, dikasih tanda kalau jalan licin, dihilangkan bahayanya, dan menggunakan APD. Jadi di safety itu ada 5 hierarki ketika terjadi satu insiden, dan APD, sepatu, baju, dan helm itu adalah cara terakhir. Yang pertama adalah ketika ada resiko, menghilangkan resikonya, kemudian mensubstitusi, kemudian mengeliminasi, sama merekayasa bagaimana bahaya itu tidak terjadi. Terakhir, jika memang tidak bisa, misalnya nih orang naik naik ketinggian, dia kan 1,5 meter harus pakai perlengkapan. Itu dia pakai APD itu, tapi cara terakhir. Kalau bisa pekerjaan itu dilakukan di bawah itu lebih baik daripada kita menggunakan APD saja. Jika turun ke bawah nggak bisa, Mbak, karena pekerjaannya di atas. Kalau turun kan partnya nggak bisa. Oke, kita coba substitusi dengan pekerjaan yang lain, bisa atau tidak bisa. Kita coba rekayasa, itu bagaimana pekerjaan tidak di atas, tidak bisa. Terakhir baru kita pakai APD. APD kita naik ke ketinggian di atas 1,8 itu adalah body harness. Pernah lihat ya body harness yang orang pakai? Kopi nggak body harness? Dia digantungkan, jadi ketika jatuh dia tergantung. Nah, jadi dia lebih safety, lebih hati-hati ketika resiko itu terjadi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mbak, belum. Belum. Mbak Andika masuk nggak ya? Oke, kita lanjut aja. Kan ini Mbak Melia, biar aku bisa jadikan ID-nya ya. Nah, bahaya adalah situasi dari potensi yang mengakibatkan orang terluka, kerusakan barang, kerusakan pada lingkungan dan komunikasi. Itu adalah bahaya. Oli tadi adalah bahaya. Resiko adalah akibat atau konsekuensi dari bahaya tadi. Resiko dari jalan licin adalah tadi terjatuh. Nah, itu adalah resiko. Maka di lingkungan kerja PT Triwisma, keselamatan menjadi prioritas. Aturan kerja dibuat untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, bebas dari kecelakaan. Hal ini tentu tidak membutuhkan dukungan dan peranan serta manajemen saja, tetapi semua karyawan termasuk Mbak Meli.
Kenapa administrasi juga penting? Ya bagian accounting supaya tidak terjadi kesalahpahaman itu juga termasuk satu kebutuhan yang keselamatan jalan. Kenapa admin itu penting? Penting karena dia merekod semua apa yang dilakukan sama pengawas di lapangan, merekod semua yang dilakukan sama karyawan yang ada di lapangan. Nah, jadi gitu. Jadi safety ini bukan hanya manajemen, operator, safety-nya saja, tetapi semuanya termasuk admin. Nih. Nah, ada 5 sumber bahaya. Mbak, bisa nggak sih kejadian kecelakaan kalau cuman aja unitnya tidak ada orang? Bisa ya Mbak ya, unitnya kan parkir, kalau bisa kecelakaan. Bisa Mbak ditabrak dari luar. Makanya ini disebutkan 5 sumber bahaya. Nyaring banget sih Nanda ya. Orang, alat, cara kerja, bahan, dan lingkungan. Ada orang cara kerjanya salah. Sorry nih, mekanik yang tidak punya sertifikasi mekanik itu sangat berbeda dengan orang yang punya sertifikasi mekanik. Nah, jadi pengetahuan tentang pekerjaan itu juga penting. Kemudian alat atau peralatan kerja. Kenapa juga alat menjadi sumber bahaya? Ini tujuan dari sebentar ya, Mbak. Bisa kecilin dikit. Kemudian alat dan peralatan kerja. Nah, kalau kita di Triwisna ini, perlengkapan atau peralatan kerja adalah alatnya semuanya harus dikomisioning. Alat yang tidak mengikuti standar kami tidak terima, karena bisa membahayakan seorang operator atau pekerja yang lain. Kemudian cara kerja dan metode kerja. Yang saya tadi bilang SOP, itu mengcover cara kerja dari seseorang. Nah, bahan atau cairan yang digunakan. Jadi, seluruh bahan atau spare part yang dipakai itu ada standarnya atau SMI-nya, Mbak. Jadi dalam proyek ini tidak serta-merta asal pakai bahan ya, semuanya itu ada MSD-nya sama SMI-nya. Jadi mengamankan bagi pekerjaan. Kemudian lingkungan kerja. Nah, kalau lingkungan kerja ini jatuhnya sih pengawas. Sering banyak insiden karena lingkungan kerja, jalan yang licin, kemudian banyak pepohonan yang menyebabkan tertusuk terus pecah kaca unit. Aku sering menghadapi insiden yang pecah unit karena tabrak pohon. Jadi begitu. Nah, lanjut. Nah, contoh bahaya. Ini bahaya ya. Kelihatan nggak? Oh ini. Ini bahaya ya. Ini bayangkan kalau dia oli, kemudian dia jatuh. Nah. Nah, ini bahayanya. Ini juga bahaya. Ini tempat parkirnya nggak boleh gini. Kalau dia balik begini bisa ketahuan. Jadi parkirnya harus mundur sama seperti ini. Kemudian ini bahayanya. Ini sekali bahayanya. Ini golden rule untuk administrasi sih saya rasa tidak usah terlalu ini, cukup tahu aja bahwa kita mengikuti aturan yang ada di KPC namanya golden rule. Golden rule ini ada 12. Semua jenis pekerjaan ini udah lengkap ya. Semua karyawan PT Triwisna sudah mengetahui jika melakukan bahaya-bahaya, maka sudah ada sanksinya. Nah, golden rule ini sanksinya cuma 2, pemutusan hubungan kerja atau sanksi terakhir. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan di area pekerjaan. Pengawasan pekerjaan, kemudian kendaraan bergerak dan alat bergerak. Kendaraan dan alat bergerak ini biasanya seat belt, kemudian steering sama rem. Lanjut. Kemudian keselamatan di jalan dan perawatan lalu lintas, isolasi dan lockout, keselamatan untuk pekerjaan listrik. Kemudian bekerja di ketinggian ini. Nah, ini dia ada papannya, jadi sehingga tidak resiko jatuh itu sangat ini yang tadi saya bilang hierarki ada 5. Terakhir menggunakan body harness itu, tapi kita harus merekayasa, ini salah satu rekayasa untuk bisa bekerja di ketinggian. Kemudian ruang terbatas dilarang kita masuk di area ruang terbatas kecuali orang yang mendapatkan izin. Jika kita masuk di situ kemudian ketahuan, cuma 2, pemutusan hubungan kerja. Kemudian alat penyangga ini kita juga ada. Tahuin aja ya Mbak ya, bekerja di dekat dinding galian yang mudah longsor, jadi ada peraturannya Mbak. Kalau nanti BCIP bekerja di area yang mudah longsor,
itu dilarang berada di 1,5 meter dari dinding galian. Misalnya dinding galian itu ada 1 meter, berarti kita harus berada di 1,5 dari dinding galian. Dinding galiannya 1 meter, setengahnya. Jadi kita harus berada di sini. Jadi ketika dinding galian itu jatuh, kita masih punya spare 1,5 meter. Nah, kalau dindingnya 3 meter, berarti kita harus berada di 4,5 meter. Jadi setengah dari dinding itu kita punya spare. Gitu ya, Mbak ya? Kemudian bekerja di dekat area peledakan, ini dilarang sekali. Bekerja di dekat air, dia harus pakai yang namanya jaket pelampung. Kita lanjut. Ini syarat-syaratnya. Ini yang saya tadi bilang. Job safety analysis. Ini yang baru bergabung siapa ya? Mas Irfan baru bergabung ya? Saya mulai dulu ya sebentar. Oh, ada Mbak Andika. Oh, Mbak Andika. Mas Irfannya mana? Oh, sakit ya Mbak Andika ya? Sakit ya? Sakit, Mbak. Oh, iya, dia nggak masuk di sini. Oh gitu, baiklah nggak apa-apa. Ini buat Mbak Meli aja ya, biar punya ID ya Mbak Andika ya. Hari ini insya Allah aku ke sana nih Mbak. Iya. Oh, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya, sedikit lagi. Oke, Mbak. Nah, ini yang namanya APD. Alat pelindung diri. Jadi harus ada sepatu, helm, pelindung mata untuk mekanik, pelindung pernapasan, pelindung pendengaran, pelindung tangan, pengikat ketinggian yang body harness tadi, rompi dan pelindung wajah dan jaket. Kenapa sih harus kita pakai rompi? Karena ketika kita di area tanah, kita tuh jarang kelihatan. Makanya sering ada yang namanya insiden kena eksa. Kemarin ada penelitian dari mahasiswa yang kena swingnya eksa ya. Nah, diharapkan semuanya yang masuk area lapangan itu harus menggunakan rompi. Jadi kelihatan kalau kita ada di situ. Kita lanjut. Inspeksi peralatan kerja. Ini untuk supervisor dan lainnya. Kita lanjut aja. Nah, kecelakaan kerja. Jika ada kecelakaan, maka wajib kepada seluruh karyawan langsung melaporkan kepada atasannya. Sekecil apapun kecelakaan itu ya, mau jarinya kebentok atau apa harus melaporkan. Kenapa? Kita akan menginvestigasi untuk mencari cara supaya tidak terjadi lagi. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian ini master lokasi berkumpul di lapangan juga sudah ada. Nah, di lapangan itu tidak ada yang namanya rambu-rambu loh, Mbak. Tetapi dia ada yang namanya hazard report. Jadi semua orang bisa kayak Mbak gini bisa menghazard report siapa yang tidak taat peraturan. Jadi begitu. Nah, misalnya di sana nggak ada lampu merah, tapi ketika ada rambu stop, harus stop. Ketika kita tidak stop, maka yang menjadi polisi semuanya orang. Jika terjadi kejadian seperti itu, maka mereka berhak untuk memberikan saksi dengan menerbitkan yang namanya hazard report. Nah, makanya nanti ketika saya di lapangan, saya pasti bawa kartu hazard report yang saya menghazard yang menurut saya yang bekerja tidak menggunakan keselamatan. Jadi begitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk diketahui saja dan untuk Mbak Andika bagi siapapun yang baru masuk, mohon disampaikan kepada karyawan bahwa jelas pemberi kerja atau di sini PT Triwisma melarang karyawan membawa obat-obatan terlarang dan minum-minuman. Bekerja dalam keadaan masih terpengaruh alkohol itu bukan sanksi dari perusahaan lagi, tapi kita langsung menyerahkan kepada yang berwajib. Jadi seperti itu ya. Kenapa banyak dan kenapa dilarang? Karena ketika orang mengendarai unit kemudian masih terpengaruh di bawah alkohol, maka bahayanya lebih tinggi. Ya, misalnya hari ini dia kerja, malam tadi minum minuman, maka sebaiknya nggak usah kerja. Jadi seperti itu. Kemudian siapapun ada berita terbaru ya di Darul Henwa ada yang ketahuan bawa narkoba ya. Iya. Nah itu juga nggak boleh, makanya langsung ditindaklanjutin, kemudian kita serahkan kepada wajib. Termasuk juga PT Triwisma juga melarang ya. Nah ini contoh-contohnya. Kemudian tindakan disiplin.
Triwisna juga menindaklanjutin jika ada karyawan-karyawan yang tidak disiplin dalam bekerja, dalam mengaplikasikan keselamatan yang tadi kita sampaikan. Nah, yang terakhir adalah siapapun driver yang menggunakan atau operator dalam mengoperasikan unit, EXA, doser, dan lain sebagainya dilarang menggunakan HP atau handphone ataupun headset. Kenapa? Karena ketika seseorang mengemudi dengan sambil nelpon atau sambil dengerin musik, maka konsentrasinya dia akan terpecah. Jadi seperti itu. Konsentrasi yang harusnya fokus ke unit, jadinya tidak. Apalagi teleponan sama pacar yang sedang ngambek. Itu bukan konsentrasi lagi, itu pohonnya ditabrak semuanya. Maka oleh karena itu, kalau di PAMA, semua operator dilarang membawa HP. Dan ini yang saya sampaikan kepada pengawas ketika training pengawas kemarin, sebisa mungkin disampaikan kepada kenal sama istri dari karyawan untuk apa? Kalau terjadi atau ada informasi yang tidak mengenakan karyawan, jangan langsung disampaikan ke karyawan. Nanti di bulan 3 ada trainingnya untuk si istri. Kenapa? Banyak insiden yang dikarenakan sudah tidak konsentrasi karena sudah mendengarkan kabar. Misal nih, anak jatuh, si istri dengan ketakutannya nelpon si suami. Pak, anaknya jatuh, Pak, kakinya patah. Bisa jadi suaminya turun tidak konsentrasi, malah suaminya juga yang ikut jatuh juga. Itu ada insiden seperti itu. Jatuh dari unit karena terburu-buru setelah mendengar anaknya jatuh. Nah, jadi harapan saya di sini, kita akan sampaikan kepada semua istri nanti kalau misalnya memang proyek kita panjang, kita adakan trainingnya bahwa jika terjadi berita duka, berita yang tidak enak, dilarang langsung menghubungin suami. Harap untuk menghubungin admin, kalau tidak supervisor. Biar nanti supervisor yang bisa antar langsung ke rumah atau enggak turun dulu dari unit, nanti suruh pulang dulu ke rumah baru diinformasikan. Ya, itulah kenapa penggunaan telepon seluler ini dilarang di perusahaan kita. Oke ya Mbak ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Mbak. Belum ada ya? Mbak Andika, harapannya sih sudah begini ya Mbak Andika, kalau misalnya ada orang baru, kita langsung induksi via Zoom aja, kan cuma 1 jam aja tuh. Jadi jadi semuanya orang baru sudah pas agreement sama Mbak Andika, habis itu langsung ke safety ke sini aja. Nah, ini kita lagi latihan untuk merekam. Nanti harapannya ini bisa di-upload di YouTube-nya Triwisna. Langsung like and share ya, Mbak. Ini jadi siapapun karyawan baru di posisi dimanapun, maksudnya di site manapun bisa melihat induksi dari PT Triwisna. Jadi nggak perlu tunggu jadwalnya Mbak Nisa nih, Mbak Andika. Kasihan kalau nunggu Mbak Nisa, hujan lah, nggak ada yang ngantar lah, jauh lagi. Jadi nanti kita induksinya melalui ini aja. Zoom, iya. Zoom-nya tapi udah direkam. Kan biasa tuh ada Zoom, pembelajaran yang kita rekam masuk ke YouTube itu loh Mbak Mail. Nanti kita coba. Ini lagi uji coba pertama, nanti kita mau coba. Makanya walaupun cuma 2 orang aja pesertanya, kita tetap lakukan karena kita mau uji coba sekalian. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Mel? Nggak ada, Mbak. Cuman kemarin saya kan dapat ini dari Mbak Ika itu. Bentar, Mbak ya. Saya kemarin dapat Kimper, Mbak. Oh, sementara. Iya, tapi namanya salah. Takutnya nanti kalau misalnya udah ada ID yang tetap itu, namanya jadi salah juga. Oh ya boleh. Yang namanya nih yang ini ya? Iya. Yang Meliani Dewi, double L ya, Dek? Meliana Dewi. Oke, aku foto ya. Oke. Kalau enggak ambil apik, ya sudahlah ini aja. Pokoknya betul ya. Betul ya itu ya? Iya. Oke, nah kalau begitu.
Ada lagi pertanyaan? Udah itu aja, Mbak. Udah cukup ya. Oke, kalau begitu. Sebentar, kita coba screen. Nah. Oke, kita coba foto dulu. Ini kantornya di mana? Di Sangatta ya? Di Sangatta. Oke. Baik, terima kasih Mbak Meli. Uji cobanya sekalian langsung induksi. Tapi induksinya ini aku record, walaupun tidak secara detail kita menjelaskan karena Mbak Meli kan administrasi bukan operator ya. Iya. Nah, Mbak Nikanya masuk lagi. Semoga ini bisa menjadi salah satu usaha kita untuk mengurangi jumlah insiden, dan mbak-mbak yang ada di kantor pun menjadi partisipan dalam mengurangi jumlah insiden yang ada. Dan aku berharap proyek ini tutup dengan reward zero incident. Ya, demikian induksi hari ini. Terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan Lili.